like a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% bukanlah 0%. Dia memiliki 2% peluang untuk bertahan hidup, dan dia mengatakan 2% bukanlah 0%. Ini kata kedua yang saya ingin juga lihat nanti. 2% is something, and I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me. It pushes all the heartstring buttons, right? And yet she's still so strong. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya Tuhan, di malam ini bersama-sama mengalami kembali kekuatan ilahi yang boleh kami alami dalam doa-doa. Dan kami lagi menemukan bahwa doa membuat kami berani untuk menyentuh sekalipun 2%. Kami hanya mempunyai kesempatan untuk melihat keagungan-Mu, tetapi 2% bukanlah 0% untuk kami percaya. 2% itulah yang membuat kami semakin berani untuk mengarah kepada-Mu, sehingga menjadi lebih besar lagi kami semakin mengalami kehadiran Tuhan. Semoga ini semakin membawa kami juga menjadi sukacita seperti Ibu Teresa yang selalu mengajak sukacita mengalami Allah dalam setiap peristiwa hidup ini. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Film ini selalu saya pakai dan selalu setiap menonton ini memberikan semangat ya Bapak Ibu ya. Jane, seorang penyanyi dalam arti penyanyi yang dia singer, tapi bukan singer penyanyi yang umum, tapi penyanyi di acara-acara tertentu ya. Jadi, dan dia menerima yang namanya kanker spin tulang belakang, kanker paru-paru ya. Dan itu buat dia sesuatu yang tidak mudah tentunya, karena dia sudah diperkirakan tinggal 2% untuk bertahan hidup. Tapi apa yang dia katakan, kita tidak harus menunggu sampai semuanya tidak ada masalah untuk memutuskan kita menjadi bahagia. Ini kata pertama yang tadi disampaikan, yang membuat salah satu juri tertegun ya. Artinya dia punya kekuatan dan keberanian untuk mengatakan bahwa menjadi bahagia itu juga suatu keputusan. Keputusan dalam arti apa? Bahwa tidak perlu membiarkan masalah itu mengganti seluruh hari-hari kita menjadi tidak bahagia. Dan itu kiranya juga hidup yang diperjuangkan di dalam konteks Jane ya. Yang kedua, dia didiagnosis hanya 2% bertahan hidup, tapi dia mengatakan 2% itu amazing, karena ada banyak hal dapat terjadi dengan 2%. Dan itu hanya dapat terjadi ketika kita memeluk yang 20% itu, 2% itu sebagai suatu pilihan. Dengan bebas untuk saya mendapatkan yang 2% itu selalu mengalami yang namanya pengalaman yang besar ya, kehidupan itu sendiri. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Jane tadi, tema kita hari ini adalah tentang mencoba memahami kematian Kristus ya. Kita baru saja masuk ke dinamika Jumat Agung, di mana final bahwa Yesus mati di kayu salib. Tapi yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa hari ini tidaklah berdiri sendiri. Hari ini adalah juga kesatuan dengan kemarin, Kamis Putih, Minggu Palma, dan juga seluruh hidup Yesus. Apa yang sungguh kita temukan dalam hidup Yesus adalah suatu manusia Kristus itu adalah manusia yang setia dan taat. Kalau boleh saya mencoba menggambarkan manusia Kristus adalah siapa? Yesus Kristus adalah Allah dan manusia yang setia dan taat pada rencana keselamatan yang dia terus perjuangkan dengan seluruh daya, energi, dan kekuatan hidupnya sampai akhir. Maka di sini bagaimana kehadiran
Tuhan yang dialami oleh siapapun yang melihat chance-nya hanya sedikit untuk hidup, tetapi tetap melihat dalam yang sedikit itu bukan kematian, tapi kehidupan. Mungkin bisa kita coba lihat dalam konteks lebih luas ya Bapak Ibu ya. Dan teman-teman KKIT juga ada banyak yang sudah mengalami itu ya. Terlebih sekarang Opa juga sedang dalam proses untuk terus percaya bahwa ada kehidupan di sana ya. Ya kalau boleh saya mewakili, kan Oma nggak ada ya. Apakah Oma ada hari ini? Saya hanya pernah cerita pada ngobrol sama Opa. Ya. Oh nggak kelihatan. Belum. Kan Opa selalu mengatakan ya, yang sudah didiagnosis dengan segala macam itu, ternyata ketika itu yang sedikit itu selalu diperjuangkan sebagai kesempatan tentang kehidupan, bukan tentang kematian, maka lalu mendapatkan suatu energi baru, yaitu yang disebut Ibu Teresa sukacita. Dan energi baru itu dipahami dalam konteks relasi dengan Tuhan. Aku persembahkan, ya, aku bebas untuk menentukan yang sedikit itu, sekalipun secara medis sudah dikatakan sedikit, tetapi itulah yang aku perjuangkan dengan kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Maka di sini saya melihat baik Jane, baik Opa dan siapapun ya, Bu Sinta juga ya, dan melalui juga, dan Bu Suwani juga ya, bersama dengan menemani Bapak ya. Meskipun bukan kita yang sakit, tetapi menemani pasangan yang sakit pun juga bagian dari proses itu. Sekarang Bu Linda dan Pak Wiranto juga. Saya nggak tahu bagaimana membayangkannya, tapi saya yakin setiap pasangan yang berjalan bersama di dalam kepercayaan dan iman pada Tuhan yang meskipun 2%, aku melihat Tuhan. Itulah pengalaman yang namanya kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Bukan kematian yang aku pilih, tetapi kehidupan. Bukan penderitaan yang aku pilih, tapi apa yang diperjuangkan di balik penderitaan itu. Maka saya mau masuk dalam PowerPoint yang saya siapkan, Bapak Ibu. Mari kita lihat PowerPoint-nya. Kelihatan ya? Ya. Ini kutipan dari Injil hari ini, bacaan guru hari ini dari Ibrani. Ya. Saya mengutip sebagian saja. Sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari kita ulang Bapak Ibu ya. Jadi dalam Ibrani dikatakan ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan baik abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau saya lihat di sini, suatu yang sungguh luar biasa. Ketaatan kita kepada apa yang telah kita derita, kita alami dengan susah, kita lalui dengan segala macam tantangan dan rintangan, itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya dilengkapi oleh Allah. Saya mau memakai istilahnya bukan kesempurnaan, tapi dilengkapi oleh Allah sendiri. Dan ketika orang melihat itu, orang pun terbantu untuk melangkah ke sana. Asalkan taat. Jadi di sini kan kalimatnya Bapak Ibu ya. Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Nyanyi adalah Tuhan. Jadi ketika kita melihat dalam diri seseorang suatu ketaatan rohani kepada Allah, lalu kita melihat dia sebagai kekuatan di mana aku juga melakukan yang namanya taat kepadanya. Jadi sakit kita, penderitaan kita, itu menjadi salah satu cara Allah
menyentuh lagi hati orang lain. Di samping hati kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita yang mengalami itu wajar bahwa kita sudah mengalami dengan segala macam kesusahan dan kesetiaannya itu ya. Dan itu ketaatan sungguh-sungguh nyata gitu loh. Ya. Saya tutup dulu ya. Jadi ketaatan sungguh-sungguh nyata karena di dalam pengalaman taat itu aku mengalami Allah yang begitu hadir dan sangat dekat. Nah, pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi banyak orang yang susah untuk mengalami yang namanya taat pada Tuhan. Nah, kalau kita memasuki tema hari ini yaitu tentang hari ke-6 ya. Hari ke-6 dan ke-7 itu pendek-pendek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ininya apa? Teksnya ya. Saya sudah mengirimkan semuanya, mungkin nanti pertimbangannya Pak Winadi dan Bu Rosa untuk mengirimnya secara bergantian ya. Tapi yang saya sudah kirimkan itu bisa saya sajikan sekarang untuk jadi pegangan. Hari ke-6 ya. Hari ke-6. Mari kita lihat ya. Hari ke-6 itu tentang kesetiaan dan ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib untuk keselamatan semua. Saya melihat ini adalah bagian dari puncak perjalanan Oktidium kita Bapak Ibu. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk membawa semua kenangan penderitaan dan rasa kasih yang setia kepada Tuhan Bapak itu sampai mati itu kita coba renungkan ya. Dan di sini kita melihat ketaatan Yesus dalam misal Kamis Putih, teguran dan jalan salib. Dalam keheningan. Maka saya menawarkan dalam misa bacaan hari ini kita terus memandang Yesus yang tersalib. Memandang Yesus artinya kita selalu mengarah kepada Yesus sebagai pilihan di atas pilihan-pilihan lainnya. Dan di sini dalam buku Sacred Fire ya, di bagian nomor 04 Bapak Ibu. 04 ya. Saya besarkan. Kerinduan hati Allah yang tak terbatas sulit digambarkan secara kata-kata. Namun Allah memilih mengomunikasikan misteri tersebut dalam bentuk metafor, yaitu rasa haus ilahi yang begitu pekat dan kerontang. Rasa haus adalah pengalaman manusiawi yang menggambarkan kerinduan Allah pada semua ciptaannya. Nah, yang 05, kehausan adalah suatu metafor yang tidak bergantung pada budaya ataupun pengetahuan, namun merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan kebenaran terdalam, tanpa bergantung pada istilah teologis ataupun ungkapan yang berubah dari zaman ke zaman. Jadi di sini Bapak Ibu, misteri aitos ya, haus akan Allah itu bukanlah tentang suatu misi, bukanlah tentang suatu hal yang harus dilakukan. Ini adalah pengalaman personal Ibu Teresa dan semua orang yang mengalami aitos itu sebagai panggilan untuk masuk di dalam relasi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Nah, dengan kata lain, saya mau menutup dulu yang share screen ini ya. Mungkin saya tidak memakai spotlight, saya akan bicara sambil melihat yang lainnya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tema hari ini soal kematian, dan kalau kita lihat bagaimana dari sejak Kamis Putih sampai hari ini dan besok juga, Yesus masih masih kita alami di dalam suatu yang namanya penderitaan ya. Tapi di sini kita bisa menemukan bahwa kematian itu menjadi yang namanya Ibu Teresa itu jalan kepada kekudusan. Nah,
Kalau bicara soal kematian, kerap kita jatuh pada yang namanya ya requiem tuh nih, atau tentang apa namanya hal-hal yang sifatnya seolah-olah sudah tidak ketemu lagi. Padahal kematian dalam bahasa dari Injil hari ini, kematian itu adalah jalan ketaatan dan kesetiaan. Ketika seseorang berjumpa dengan, kalau kita personifikasikan ya, kematian sebagai pribadi, maka kita boleh bertanya, Bapak Ibu, apa aku mau mati seperti apa? Aku mau menyambut diriku yang saat itu seperti apa? Maka saya lebih melihatnya di sini adalah suatu proses yang terus-menerus orang mengalami yang namanya melepaskan ya. Jadi guru kematian adalah guru yang paling tertinggi yang mengajarkan bagaimana aku mampu melepaskan supaya aku menjadi bebas untuk. Jadi dalam hal soal bagaimana kita merenungkan tema kematian ya, dalam konteks yang kita sekarang sedang renungkan, itu adalah jalan atau istilahnya peristiwa yang mengajarkan kita akan pengalaman yang lebih dalam daripada peristiwa itu. Mungkin banyak orang yang membayangkan ya, waktu nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saya pengennya didandani seperti ini, dipakaikan seperti ini. Jadi ada keharapan-harapannya, ada kerinduan-kerinduannya. Itu baik Bapak Ibu. Sangat baik malah ya. Tetapi dalam hal itu kita pun juga diundang untuk melihat lebih dalam soal bagaimana aku menyambut saudaraku ya, saudara kematianku ini dengan suatu hati yang sungguh sudah siap ya untuk misalnya aku kembalikan kepada Sang Pencipta, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Nah ini tantangannya mengenai bagaimana kesetiaan dan ketaatanku untuk terus ya mengikuti Kristus. Nah, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu ya, mana yang ada kelanjutannya antara dua pertanyaan ini? Yang pertama adalah mengenai bagaimana aku semakin istilahnya sumeleh gitu ya. Sumeleh itu apa sih istilahnya bahasa Indonesianya? Semakin berserah diri ya. Bagaimana aku semakin berserah diri ketika aku tahu saudaraku itu akan datang dalam waktu singkat. Atau sebaliknya, orang gelisah terus dan takut terus tentang hari itu. Yang kedua, bahwa pengalaman kehilangan yang sifatnya mengajarkan kita bahwa kita adalah makhluk tak berdaya, makhluk ciptaan Tuhan. Maka ketika kita menyentuh pengalaman itu, kita melihat bagaimana semua diciptakan dalam keutuhannya dan semua pun juga diundang untuk masuk di dalam kerahiman Tuhan dalam keutuhannya. Keutuhannya apa itu? Yang saya sebut keutuhan dalam tadi bacaan tadi kita bisa lihat lagi ya. Dalam film Jin tadi kita lihat bagaimana apa yang dikatakan di sini ya dalam surat Ibrani ya. Jadi ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Jadi penderitaan itu membuat kita taat dan setia. Sebaliknya juga terjadi ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam kacamata kita yang selalu merenungkan bagaimana keterlibatan hati ya dari Ibu Teresa kepada banyak orang. Maka di sini
menjadi taat itu adalah sesuatu yang konkret yang aku lakukan untuk menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ini yang saya temukan kehebatan dari ini ya. Bagaimana orang menerima penderitaan sebagai jalan. Mungkin nanti siapa yang membuat cerita silahkan ya. Menyampaikan halnya saja. Bagaimana penderitaan itu adalah suatu pengalaman yang sangat penting mengajarkan sesuatu tentang kehidupan. Nah, bila sudah menemukan, saya kembali mengajak untuk menonton film Ibu Teresa bagian ini ya. Karena bagi saya ini selalu menjadi inspirasi. Sebentar. Ini saya screen-nya nggak bisa. Apakah sudah terlihat? Belum, Romo. Yang it's okay, Romo. It's okay, Romo. It's okay ya, kelihatan ya. Iya. Yang di nggak masuk. Joy. Ini. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to Him, that in tenderness and love He has created us, He has loved us, He keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. Oke. Di sini Ibu Teresa menyampaikan tentang bagaimana orang sebaiknya menyiapkan kematiannya dengan ia selalu hidup di dalam kelembutan dan kasih. Ketika hidup kita penuh dengan yang namanya kedalaman dan sukacita, maka bagaimanapun sukacita itulah yang memberi warna kepada hidup kita untuk menemukan makna dari semua yang kita alami ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Mother Teresa menunjukkan kepada kita bagaimana sukacita itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Sukacita itu adalah bagaimana bukan tentang apa yang diinginkan manusia, tetapi apa yang memberi kepenuhan kepada manusia tentang Allah sendiri. And that's what Jesus came at, that my joy may be yours. Oke, God speaks in the... saya berhenti dulu di sini ya. Bapak Ibu kembali kepada poin tadi bahwa ketika kita menyentuh pengalaman kita, berarti sebenarnya kita mulai memasuki proses perdamaian. Semakin kita menyentuh lagi, kita menemukan sarinya. Kita menemukan rasa kopinya yang paling sari ya kalau kita minum sesuatu yang kita senangi dan sampai benar-benar sarinya dapat gitu kan. Kita menemukan kematian, di balik kematian itu adalah kehidupan sarinya. Nah, di sini Ibu Teresa menemukan sukacita itulah sari dari semua kehidupan kita. Dan saya memahami dalam film Mori maupun dalam Jane ya, kematian itu bukan tentang mati, tapi tentang kehidupan. Masih ingat yang dikatakan Mori Sensei? How to live is how to die. Maka kalau kita mau menyiapkan kematian kita, kita pun juga menyiapkan kehidupan kita. Maka di sini bukan kematiannya yang paling menjadi poinnya, tapi bagaimana aku mau hidup dalam kerahiman Tuhan, dalam kehadiran Tuhan. Dan Ibu Teresa menunjuk pada sukacita. Mengalami kehadiran Tuhan adalah sukacita, dan inilah hari-hari yang dirayakan terus ya. Maka ketika orang mengalami sukacita, seperti hari ini Yesus dalam Ibrani
ia belajar menjadi taat lewat apa yang dideritanya. Dan sudah mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Baik Bapak Ibu, saya mau mencoba merangkum dulu ya sebelum banyak hal yang saya sampaikan. Jadi pertama-tama bahwa ketaatan dan kesetiaan pada hidup itu adalah buah dari bagaimana aku mengalami Allah. Ketaatan dan kesetiaan itu adalah suatu kualitas hidup yang lahir dari kesetiaan dan ketaatan akan Allah. Kehadiran Allah yang maksud saya. Nah, hal yang dapat kita alami dalam konteks apakah aku setia dan taat selalu dalam kehidupan adalah sukacita. Sukacita itu adalah suatu melimpah ya, suatu rahmat yang keluar dari sumbernya di mana kita mengalami Allah, dan karena kita taat dan setia untuk terus melihat Allah, melihat Yesus, maka disinilah buahnya, yaitu sukacita. Dan orang yang sukacita tidak lagi melihat soal kematian terpisah dari kehidupan, tetapi 2% itu adalah sukacita yang membawa saya kepada pengalaman akan kehidupan, bukan kematian. Dan ini yang pesan dari Jane dan pesan dari Ibu Teresa ya, tentang bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Bukan habis kehidupan ada kematian, Bapak Ibu ya. Di sini pemahamannya. Yang menurut tema saya pahami dengan apa yang tadi Yesus katakan. Yesus tidak melihat kematiannya, tapi Yesus fokus pada kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Bapa. Maka di situ Yesus mempunyai diberi anugerah kekuatan untuk melalui semua itu. Yang dalam bahasa Ibu Teresa, itulah sukacita dalam Allah. Bukan berarti bahwa Yesus dengan senangnya, aku senang mengangkut salib, atau tidak Bapak Ibu. Dia manusia yang sungguh menderita. Dia sungguh menderita. Tetapi di situ kualitas kehidupan yang Yesus pertahankan dan perjuangan adalah selalu melihat Allah sebagai sumber kekuatannya, dan kekuatan itulah yang membawa dalam hatinya kedamaian. Dalam penderitaan dia menemukan damai. Dalam kehidupan yang bersama dengan yang lainnya, dia menemukan sukacita berjumpa dengan banyak orang, karena itu adalah wadah di mana Allah hadir, di mana bisa kita ketemu dalam konkret ya. Allah hadir dalam kemanusiaan siapapun. Maka sebagai poin berikutnya Bapak Ibu, saya mau melihat ini. Ini setiap kali saya tampilkannya di dalam pertemuan KKID ya. Semoga tidak ada bosan-bosannya melihat ini. Tapi kan ini bagi saya adalah sesuatu yang besar sekali ya. Ibu Jacqueline Decker ya. Seorang yang sungguh menghidupi apa yang dia alami dari penderitaan adalah jalan kepada kehidupan. Penderitaan adalah membawa ke dalam misteri kematian, yaitu kehidupan. Dan ia bersama Ibu Teresa membangun kerabat kerja Ibu Teresa sakit dan menderita ya. Dan ini juga menjadi salah satu peran kita. Poin berikutnya adalah bagaimana akhirnya aku memutuskan ya. Aku memutuskan apakah aku mau menjadi orang tua yang tidak khawatir dan tidak ragu-ragu dan tidak takut akan masa depannya. Karena aku mau menjadi orang yang bahagia. Apa itu bahagia? Melihat Allah. Dan bagaimana melihat Allah? Dalam kesetiaan dan ketaatan atas apapun yang aku hadapi untuk Tuhan. Aku bebas untuk Tuhan. Seperti biasanya, inilah pesan sponsor ya Bapak Ibu. Let go and let God. Semakin kita meninggalkan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan yang membuat kita harus mengisi hari-hari kita dengan semuanya itu, maka semakin kita bisa menemukan Allah. Bahwa kematian apapun itu bukanlah
berdiri sendiri, dari bagian dari kehidupan Bapak Ibu. Ini akan berbeda Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mengatakan ini adalah kehidupan dan kematian, dua hal yang berbeda. Tetapi Ibu Teresa menyampaikan bahwa kematian adalah jalan kepada berjumpa dengan Tuhan, maka sebenarnya kematian adalah bagian dari kehidupan di mana aku merayakannya setiap saat. Apa itu buah dari kesetiaan? Tidak lain dari Yesus sendiri. Yesuslah menjadi tujuan kita. Maka ketika dalam kesetiaan dan ketaatan dan saatnya tiba, kita tidak akan membiarkan itu lewat ya. Justru karena aku telah latihan setiap hari bahwa setiap detik, setiap saat adalah kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Apalagi ketika kita sungguh mengalami saat-saat terakhir yang begitu menentukan. Maka menjadi tua, apakah semakin beriman, apakah semakin berserah diri pada Tuhan, itulah pilihan kita. Saya mau mengakhiri penutupan retret kita dengan film ini. Semoga ini membantu Bapak Ibu untuk membuat renungan untuk besok dan Paskah. Romo belum share Romo. Hah? Oh belum di-share ya? Sorry. Belum Romo. Sorry. Tapi kan sudah tadi. Oke. Ini sekarang udah share ya? Ya sudah Romo sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Saya ulang Bapak Ibu ya. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada
Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali kau selalu setia, selalu menopang. Engkau yang setia, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia dalam hidupku. Kau setia, Yesus setia dalam hidup. Hai Bapak Ibu, saya mau mencoba mengakhiri rangkaian retret kita dengan film tadi, video tadi. Tema yang dibawa tentang memahami kematian, ya Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya yang kita temukan adalah kehidupan. Jadi Mori menyiapkan kematiannya, Mori dan lainnya, Ibu Teresa juga menemukan banyak mereka yang begitu mengalami cinta di saat-saat terakhirnya, sekalipun sekian lama tidak pernah dicintai ya. Maka ketika kita mempersiapkan yang namanya hari terakhir itu, yang ada adalah kehidupan. Saya boleh salah Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya nanti berbicaranya, saya tidak percaya pada kematian. Saya percaya pada kehidupan. Karena kematian adalah bagian dari kehidupan. Bukan dua hal yang berbeda. Yang ada adalah kehidupan yang kita terima dari Tuhan itu adalah rohnya. Maka saya mempunyai yang namanya bagian dari Allah. Bagian itu bukan milik manusia. Bagian adalah milik Allah. Maka kan manusia tidak boleh membunuh, kan sebenarnya di situ ya Bapak Ibu ya. Karena Allah akan memberikan waktunya, saatnya rohnya kembali. Ada banyak pemahaman tentang ini ya dalam filsuf Plato dan Socrates dan lain. Tapi bagaimanapun kita yang mempunyai hidup ini, kita punya hak juga mengatakan bahwa kapan kita tidak bernafas, kapan kita tidak bernyawa, ketika roh kita sudah saatnya kembali ke rumah Tuhan. Dan inilah kekuatan batin dari setiap orang yang percaya pada Tuhan, berjuang untuk menyiapkan kapan Tuhan memanggil kita kembali ke rumahnya. Maka dengan menyiapkan kapannya itu, itulah yang kita sebut kita tidak bernyawa. Maka kita pahami kematian adalah manusia melepaskan nyawanya untuk ke rumah Tuhan. Itulah saatnya yang kita sebut kebebasan yang tertinggi Bapak Ibu. Kita belajar setiap hari untuk melepaskan, bebas dari dunia, dari macam-macam Bapak Ibu ya. Bebas dari kelekatan, bebas dari segala kesehatan, ketakutan akan kesehatan dan semua, dan ketakutan akan masa tua dan semuanya. Kita terus belajar dengan doa itu. Maka doa-doa kita sebenarnya kita belajar tentang bagaimana hari H itu menjadi kebebasan yang tertinggi, yaitu bebas untuk kembali ke rumah Tuhan. Ya ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya. Ya terus terang saya juga pernah mengajak orang tua saya untuk bebas untuk Tuhan ya.
Jadi yang paling terasa adalah ibu saya ketika terakhir bila ini sudah saatnya, silakan ibu memutuskan, silakan kembali ke rumah Tuhan. Dan dia memutuskan kembali ke rumah Tuhan. Dan itu kiranya pengalaman rohani yang buat saya sangat besar sekali, karena saya merelakan, saya bebas dari ketakutan, bebas dari kehilangan, ya memang kehilangan ya, kenyataannya. Tetapi saya memutuskan, mengatakan, bila itu saatnya sudah tiba, silahkan kembali ke rumah Tuhan. Dan ibu memutuskan itu. Dan ini adalah suatu perjumpaan antara saya dengan ibu saya, ketika saya mengatakan, ibu, bila saatnya sudah tiba, dan ibu juga memutuskan, ya, saya kembali ke rumah Tuhan. Dan persis timingnya ketika saya mengatakan silahkan, dan saat itu juga nafasnya selesai. Tetapi ibu tetap hidup karena rohnya kembali ke rumah Tuhan. Dan Tuhan juga mengizinkan saat itu harinya adalah tanggal 16 April jam 1 siang. Itu kan timing yang terjadi ya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa tanggal 16 April 2019 jam 1 siang itu ibu saya kembali. Tidak pernah ada kepikiran ke sana. Tetapi ketika semua ada di dalam situasi sudah siap untuk kembali ke rumah Tuhan, dan Tuhan juga mengatakan sudah saatnya kembali ke rumah Tuhan, dan kita semua yang sekelilingnya juga mengatakan silahkan. Dan inilah kiranya keindahan kehidupan yang dirayakan selalu dalam relasi dengan Tuhan. Karena kita tahu kemana kita pulang ke rumah. Kita punya rumah. Ya. Dan itulah yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mengakhiri retret ini. Sebenarnya dulu waktu saya mau menawarkan retret ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengalami Minggu Suci bersama Tuhan ini untuk menemukan di sana soal kesetiaan dan ketaatan pada kehidupan. Yesus itu berjalan mengambil jalan salib karena dia taat dan setia pada kehidupan. Ia mendapat misi besar dari Tuhan Allah Bapa, yaitu mengalahkan kuasa maut. Dan ini tugas terbesar Yesus yang luar biasa sebagai manusia Kristus. Dan ia dalam Filipi juga dikatakan, sekalipun dia Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Maka di sini kerendahan hati Yesus itu terus berjuang sebagai manusia Kristus, memperjuangkan, aku memperjuangkan kehidupan semua orang. Bukan aku berjuang terhadap kematian di jalan salib. Tidak, Bapak Ibu. Saya semakin meyakini bahwa jalan salib Tuhan itu bukan tentang kematian, tapi kehidupan kekal yang diperjuangkan oleh Yesus dengan kematiannya. Maka di sini jelas sekali kita yang percaya pada Kristus dan manusia Kristus, kita tidak lagi berpikir soal berjuang untuk kehidupan kekal kita, tidak. Karena kita sudah menerima itu dari Yesus. Yang kita perjuangkan adalah kita bebas untuk kembali ke rumah Tuhan. Dan itu perjuangan manusia. Dan manusia masih tidak mudah untuk di sana karena memang masih ada daging ya Bapak Ibu ya. Manusia Kristus adalah manusia yang menjadi teladan kita karena kita menjadi manusia Kristiani sekarang karena percaya pada Yesus. Dan kepercayaan itulah yang membuat kita berani untuk menjadi bebas, untuk melepaskan yang membuat aku tidak ke sana, tidak untuk Tuhan. Nah, kalau bicara soal kebebasan, mari kita lihat secara konkret dari hari-hari retret kita ya Bapak Ibu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk lagi dalam bahan-bahan retretnya yang selama ini, yang mungkin saya menjelaskan dalam untuk besok ya sekaligus ya. Jadi besok kan ini tentang pengalaman kebangkitan ya. Hari ini kan hari ke-6, itu tentang kesetiaan dan ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib untuk keselamatan semua ya. Nah, yang besok hari Sabtu dan hari Minggu, hari ke-7, hari ke-8, yaitu pengalaman kebangkitan dan misi cinta ya. Nah, saya mau membahas yang bagian terakhir saja ya.
Sebentar. Kalau Bapak Ibu nanti mau semua dalam rangkuman, saya bisa kirimkan sebagai PDF keseluruhannya, karena sudah selesai itu. Ini yang hari ke-8 ya, misi cinta. Lalu hari ke-7 adalah tentang pengalaman kebangkitan. Saya tadi sudah menggabungkan dengan penjelasan tadi ya. Jadi ketika bicara soal ketaatan dan ketaatan dalam konteks kematian dan pengalaman kebangkitan dan sukacita, itu adalah dua hal yang sama. Menurut tema saya adalah tentang kehidupan itu adalah suatu pengalaman kesempatan kita untuk mengalami sukacita yang dari Allah, sehingga itu menjadi sumber kekuatan kita untuk mewartakan juga bahwa kita hidup dalam relasi dengan Allah. Itu adalah sukacita. Nah, dari situ hari terakhir kita akan berdoa tentang misi cinta. Latar belakangnya demikian Bapak Ibu. Kalau kita sebut good news ya tentang Yesus. Good news itu adalah tentang Yesus sendiri, tentang pesan cinta Tuhan. Pesan cinta kasih yang dimanifestasikan dalam perbuatan dan tindakan. Jadi Yesus selalu memanifestasikan aku cinta pada semua lewat perbuatan dan tindakan. Apa? Penyembuhan, mujizat, lalu pengajaran. Lalu Yesus juga bersama-sama mereka berdoa. Itu semua adalah bagian dari manifestasi Yesus sebagai pesan cinta. Dan cinta lahir dari pengalaman mendalam tentang Tuhan yang bangkit, yang dibagikan sebagai kegembiraan spiritual yang mendalam. Jadi kita mohon dalam doa ini adalah hubungan yang intim dalam doa lewat pengalaman keintiman dengan Tuhan. Keintiman ini membantu untuk kita semakin mengalami yang namanya iman, harapan, dan kasih. Maka di sini cinta yang memanifestasikan dirinya dalam perbuatan, arahnya adalah semakin murah hati dalam pelayanan. Nah, saya menampilkan vision Ibu Teresa di sini sebagai misi cinta dari Tuhan ya, Bapak Ibu. Kita boleh bertanya sebenarnya, apa misi cinta yang aku terima dari Tuhan? Apa yang sungguh-sungguh kita temukan sebagai misi dari Tuhan? Ini Bapak Ibu di depan kamar saya lagi ramai anak-anak pada nyanyi gitu. Ya, mereka sedang berkumpul semuanya. Dan kalau melihat mereka dan mendengar mereka senang. Ya. Dan kiranya inilah yang saya temukan sebagai misi cinta Tuhan dalam hidup saya saat ini. Yaitu menjadi perpanjangan tangan untuk membuat orang semakin menemukan kegembiraan dan sukacita dalam hidup mereka. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai banyak pengalaman yang akhirnya bisa merujuk kepada misi cintanya apa. Tuhan mau selalu membawa kepada kita misi cintanya. Kalau Yesus sudah melakukan misi cinta dengan mati di kayu salib dan ini untuk keselamatan semua. Lalu aku sebagai pengikut Kristus, seorang Kristiani, apa misi cinta yang Tuhan minta dari aku? Karena yang besar sudah diambil Yesus ya semuanya. Maka kita ambil bagian dalam misi Yesus. Apa yang aku yakini sebagai seorang yang sekarang diinspirasi oleh Ibu Teresa untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan, mengurangi penderitaannya lewat semakin membawa banyak orang datang pada Yesus. Apa sesungguhnya yang misi yang sungguh aku diminta melakukannya? Saya mau mencoba merefer pada pengalaman KKIT Kebayoran ya. Saya kenal KKIT kan lewat KKIT Kebayoran dan juga lewat yang namanya Transit House ya. Dan di situ kelihatan sekali ini adalah misi cinta dari kerabat kerja Ibu Teresa yang dimulai, diinisiasi oleh Kebayoran tetapi menjadi misi bersama. Misi cinta KKIT Indonesia. Termasuk kalau kita mendengar cerita dengan Putri kemarin ya. Apakah di sini ada Bu Linda ya? Bu Linda Ada Romo. dari Padang. Ada Oh Romo. ya Bu Linda ya. Iya. Bu Linda terima kasih ya untuk ceritanya. Nah, Ya, sama-sama Romo. ya, saya terserah Bu Linda mau cerita sendiri atau bagaimana. Tapi Bu Linda mengirimkan kepada saya cerita yang luar biasa.
yaitu ketika, mohon izin ya Bu ya, saya ambil cerita sedikit ya. Boleh, Oke, silakan Romo. Ya. baik Bu Linda. Atas izin Bu Linda ini. Bu Linda mengirim saya pesan lewat WA. Bagaimana pengalaman waktu Kamis Putih ya pada masa Paskah ini juga. Boleh diberi Tuhan kesempatan untuk ambil bagian dalam karya penyelamatannya lewat menemani ibu ya. Dan di luar dugaan dan di luar bayangan bahwa bisa melakukannya sendirian karena memang tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan segala ketidakmudahannya. Dan di situ menemukan indahnya bahwa aku boleh mengambil kesempatan ini untuk ambil bagian dalam kehidupan ibu dalam kesusahannya, penderitaannya. Dan ibu juga rela memberikan penderitaannya untuk dialami oleh Bu Linda sebagai anaknya dengan membantu dia untuk BAB, membantu dia untuk membersihkan semuanya. Dan dia memberikan sebagai hadiahnya apa? Senyumnya. Senyumnya dalam keterbatasan tidak bisa apa-apa. Ya tentu kita sebagai manusia pasti tidak mau ya Bapak Ibu ya, sampai pada bagian yang sangat personal dibantu oleh orang lain. Tetapi ketika ketidakberdayaan itu menjadi sesuatu yang nyata, yang real, bagi sementara orang atau bagi banyak orang, itu bisa saja menjadi dalam tanda kutip kematian ya. Yaitu penolakan ya. Saya bukan seperti ini, saya tidak mau seperti ini. Lalu lama-lama juga nggak mau dilayani atau tidak mau diperhatikan oleh orang-orang yang mau membantu. Tetapi ketika kita berani menerima itu sebagai suatu realitas yang membawa saya pada kehidupan, disitulah saya berjumpa dengan banyak peristiwa. Dibantu, didukung, di-support ya semuanya. Dan di situ bentuk yang nyata dari saya juga mau mengizinkan pengalaman penderitaanku menjadi jalan bagi orang lain mengalami kehidupan. Dan sebaliknya, kita pun juga menjadi bagian dari orang untuk mengalami kehidupan bahwa semua tangan itu adalah tangan-tangan kehidupan. Kalau saya membaca dari ceritanya Bu Linda, smilingnya ibu itu adalah tanda dia sukacita menjadi seorang yang sungguh punya Bu Linda sebagai putrinya yang merawatnya ya. Sama halnya sekarang dengan Putri ya, cerita dari Padang juga dari Bu Yeni dan Bu Linda ya. Dan Bu Linda juga mengatakan selama ini kalau dalam pertemuan ceritanya Putri, padahal Bu Linda juga mengalami itu ya Bu ya. Tapi dalam pengalaman tentang Putri juga sama. Bahwa di situ adalah bukan tentang kematian, bukan tentang derita yang tidak bisa terpahami. Itu tentang kehidupan yang kita bersama-sama berbagi ya. Dan saya yakin senyumnya Putri pun juga selalu ada ketika mendengar bahwa KKIT dan teman-teman KKIT selalu memperhatikan. Meskipun Putri tidak sadar, tetapi responnya ada di sana. Gitu. Respon kehidupannya lewat apa? Lewat cara senyum yang lain. Ya. Kita dapat senyum dengan cara berbagai macam. Dan senyum itu adalah suatu tanda sukacita. Saya mengalami Allah dan saya disentuh oleh Allah lewat berbagai macam perjumpaan dengan orang lain. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri, sudah lebih dari jam 9 ya. Intinya, selamat atas 8 hari retret dalam Minggu Suci ya. Dan kedua adalah kita tetap terus berdoa dan terus mengalami Allah, karena itulah yang membuat kita menemukan. Bukan jawaban atas kesulitan hidup, tetapi kesetiaan dan ketaatan untuk tetap memandang Yesus. Buah terbesar dan rahmat terbesar dari kita berdoa dan retret dan melakukan banyak hal ini adalah satu. Dan tidak pernah akan digantikan oleh apapun. Kesetiaan dan ketaatan memandang Yesus. Nah, kadang orang merasa harus ada yang besar-besar ya Bapak Ibu ya. Ada pertobatan besar dan semuanya. Padahal semua itu kalau tanpa memandang Yesus menjadi semu. Pertobatan yang tidak ada dasarnya dan tidak ada relasinya dengan Tuhan, akhirnya pertobatan yang hanya manusiawi. Senang, gembira, tetapi hilang seperti kembang api. Tapi kita
adalah api unggun yang terus terbakar, ya, dibakar oleh perjumpaan dengan Tuhan lewat doa semuanya. Dan itu yang membuat kita setia dan taat untuk terus memandang Yesus dalam kebingungan, kegelisahan, kegaduhan, dan apapun, tetap kita memandang Yesus, taat di sana. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaan berdoa, teruslah berdoa bersama-sama. Demikian Pak Winardi, Bu Rosa.